Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat semua ya. Alhamdulillah bil khair. Hari ini kita akan membahas materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah bersama Bu Iza Laili Qadriyah. Sebelum kita melanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Arti zakat itu membersihkan. Jenis zakat itu ada dua. Yang pertama itu zakat fitrah, diberikan di bulan Ramadan. Yang kedua itu zakat mal, diberikan sesuai nisabnya. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat: fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan rikob. Mereka semua itu mustahik zakat. Ada 8 golongan yang berhak terima zakat: fakir, miskin, mu'alaf, juga fisabilillah, ibnu sabil dan gharim, amil zakat dan rikob. Mereka semua itu mustahik zakat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan arti zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kita dapat membedakan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah, mempraktekkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah, serta mempunyai rasa empati dan peduli terhadap sesama. Mengenal zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir, miskin, dan orang yang berhak menerimanya. Pengertian zakat di sini, zakat berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyan yang memiliki arti bersih, suci, subur, bertambah. Sementara itu, tadi sudah dijelaskan, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Jadi, zakat itu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Dan perintah zakat ini diterima Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah. Selanjutnya, pengertian infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi orang banyak, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Dalam infak tidak ada nisab. Oleh karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, serta lapang ataupun sempit. Selanjutnya, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga yang membutuhkan. Sedekah harus dilakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Bentuk sedekah tidak berupa materi semata. Sedekah dapat berupa jasa, ilmu pengetahuan, ataupun kebaikan lainnya. Selanjutnya yaitu hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Mayoritas orang beranggapan bahwa hadiah diberikan karena prestasi, tetapi tidak semua benar. Hadiah juga biasanya dapat berupa apapun, tidak harus berbentuk barang.
Hadiah ini tidak hanya ditinjau dari sisi materi, tetapi lebih pada maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata aku diundang untuk menyantap makanan yang berupa bagian hasta atau bagian bawah tumit, niscaya aku penuhi undangan itu. Dan andaikan aku dihadiahi hal yang sama juga, niscaya aku akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Apa ya hukumnya sedekah, zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Yang pertama yaitu hukum zakat. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa zakat itu wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan rukun Islam dan kepedulian sosial terhadap sesama. Infak. Dalam infak di sini tidak ada nisab. Oleh karena itu, infak hukumnya boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah saat lapang maupun sempit. Sedekah dan hadiah. Di sini hukum sedekah dan hadiah itu tidak wajib bila mampu atau berpenghasilan besar, maka keluarkanlah sedekah atau hadiah. Nah, di sini adapun syarat wajib zakat. Di bawah ini syarat wajib zakat yang pertama yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, milik penuh, mencapai nisab, berlalu 1 tahun atau haul. Jenis-jenis zakat. Terdapat 2 jenis zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah, yang kedua anak-anak zakat mal. Zakat fitrah ini diberikan di bulan Ramadan untuk mensucikan diri kita. Yang kedua, zakat mal diberikan sesuai nisabnya untuk membersihkan sebagian harta kita. Apa sih Bu nisab itu? Nah, nisab di sini adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Ini untuk zakat mal ya. Beberapa contoh nisab zakat, yaitu emas. Kita wajib zakat jika kita memiliki emas 85 gram, perak 595 gram, perniagaan setara dengan nilai nisab emas, hasil pertanian 527 kg beras. Jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenisnya. Berikut contoh perhitungan zakat. Yang pertama yaitu zakat mal, 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Zakat fitrah sebesar 1 sok atau 3,5 liter beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa. Nah, di sini tadi di awal sudah kita nyanyikan ya, zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Siapa saja? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Siapakah fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Miskin, orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Amil zakat, orang yang bertugas mengelola zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Rikob, budak yang ingin memerdekakan diri. Ghorim, orang yang terlilit hutang. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Nah, di sini selanjutnya manfaat zakat. Manfaat zakat diantaranya membersihkan harta dan mensucikan diri, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Dan ada lagi yaitu meringankan beban orang lain serta mengamalkan sifat terpuji dan dermawan. Yang terakhir yaitu bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah zakat. Hikmah zakat banyak hikmah diantaranya, yakni ini tidak hanya zakat saja ya, zakat, infak, sedekah, dan hadiah memiliki banyak sekali hikmahnya. Yang pertama yaitu mengikis sifat kikir, melatih memiliki sifat dermawan dan empati,
mengasah sikap peduli terhadap sesama, menciptakan ketenangan dan ketentraman, menciptakan pemeliharaan dan persatuan. Baiklah anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Iza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.